Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5236. Banyak perusahaan internet terkenal saat itu gagal mengambil langkah yang tepat, dan akhirnya kehilangan segalanya. Oleh karena itu, dia berhenti mencoba membujuk Elaine. Tapi berkata pada Claire, "Sayang, ayo keluar dan biarkan ibu bersantai." Claire mengangguk tak berdaya, dan berkata pada Elaine, "Bu, silakan bereskan dirimu. Charlie dan aku akan keluar dulu." Elaine mengabaikan mereka berdua, hanya berbaring di tempat tidur, menangis tanpa henti. Jacob turun ke bawah, karena apa yang dikatakan Charlie terlalu menyayat hati baginya. Duduk sendirian di lantai di depan sofa dengan sebatang rokok di mulutnya. Bersandar di sofa dengan kaki ditekuk, merokok, dan menangis seperti Elaine. Charlie juga sangat tidak berdaya, jadi dia berkata kepada Claire, "Sayang, kenapa kita tidak biarkan saja dan biarkan mereka beradaptasi perlahan-lahan?" Claire bertanya pada Charlie, "Bagaimana kabar ayah?" Dia juga terus menangis. Charlie menghela napas, mengangkat bahunya, dan berkata, "Ayahku bersikap sangat dekaden akhir-akhir ini, bukan karena dia tidak berprestasi dalam pertukaran budaya." Claire bertanya dengan heran, "Mengapa begitu?" Charlie berkata dengan ringan, "Karena Bibi Han." Elaine tidak pernah tahu bahwa Mei Qing telah kembali ke Aurose Hill, tetapi Claire tahu. Pada awalnya Elaine dikirim ke penjara karena mencuri uang Charlie. Namun Jacob berlari ke bandara dengan jas dan sepatu kulit untuk menemui Mei Qing dan putranya Paul. Dan kemudian mengundang mereka ke rumah untuk makan malam. Dia dapat melihat bahwa ayahnya masih merindukan Bibi Han, dan bahkan mempunyai perasaan yang mendalam padanya. Dia marah kepada ayahnya karena hal ini. Kemudian, setelah dia mengetahui hal-hal tersebut tentang orang tuanya, dia tidak pernah menyebutkan hal-hal ini di depan ayahnya. Ketika dia mendengar Charlie mengatakan bahwa ayahnya seperti ini karena Bibi Han, dia segera bertanya, "Apa yang terjadi?" Charlie menjelaskan, Bibi Han bersama orang lain, seseorang yang jauh lebih baik daripada ayah. Dia tidak bisa menerima pukulan ini, jadi dia hanya merokok dan minum sendirian akhir-akhir ini. Claire tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Sebagai putri Jacob dan Elaine, tentu saja dia tidak ingin ayahnya mencintai wanita lain di hatinya. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya dan Bibi Han saat itu, Claire merasa sedikit bersimpati terhadap penderitaan batin ayahnya selama ini. Setelah merenung sejenak, dia berkata tanpa daya, "Kadang-kadang, saya merasa ayah dan ibu saya tidak cocok sama sekali. Tapi terkadang, aku merasa mereka berdua seperti pasangan yang ditakdirkan untuk bertemu di surga. Saya harap mereka berdua bisa merasa nyaman dan menjalani kehidupan yang baik." Pada saat ini, Penang, Malaysia. Maria telah memperoleh satu set lengkap dokumen identitas yang ditandatangani atas nama Kathy Lin, serta akta kelahiran, dan arsip kepegawaian dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Membuat kumpulan dokumen ini mudah, namun tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Untuk sepenuhnya menyinkronkan dokumen-dokumen ini dengan informasi resmi pemerintah Malaysia. Tetapi Larry melakukannya dengan mudah. Selain itu, untuk memastikan semuanya aman, dia secara khusus meminta kerabat jauhnya untuk menghafal seluruh naskah yang berhubungan dengan Kathy. Bahkan guru-guru dan kepala sekolah di setiap sekolah yang dipelajari Kathy dalam berkas-berkas itu menghafal naskah-naskah ini di luar kepala. Semua kelas dan gambar sekolah dalam file Kathy telah diedit oleh para profesional. Seperti menambahkan namanya di foto wisuda, fotonya di PS. Bahkan banyak foto kehidupan, dan bahkan foto pertandingan olahraga. Mereka juga memperlihatkan bentuk tubuhnya secara sangat alami, tanpa sedikit pun jejak modifikasi buatan. Mungkin para siswa di kelas ini, setelah melihat konten ini, akan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar lupa tentang teman sekelas seperti itu. Namun, beberapa langkah kerahasiaan telah diambil untuk materi yang dirusak ini. Jadi mustahil bagi siswa yang berada di kelas yang sama dengan Maria dalam berkas tersebut untuk melihat konten ini. Hal ini juga menjamin keamanan identitas Kathy lebih baik. Larry mampu melakukan hal ini karena status sosialnya yang kuat, dan latar belakang jaringannya yang kuat. Di sini, tak ada yang tak bisa ia lakukan. Maria meminta Larry untuk menggunakan identitas palsu tersebut, tetapi sebenarnya identitas tersebut hanya disiapkan untuk Charlie saja. Dia tahu bahwa setelah bertemu Charlie, dia pasti akan curiga padanya, jadi dia pasti akan menyelidiki identitasnya. Selama dapat membuatnya tampak sempurna,
maka rangkaian identitas ini telah menyelesaikan tugasnya. Setelah Larry memberikan semua dokumen identitas kepada Maria, dia berkata dengan hormat, "Nona, saya sudah menyapa Universitas Aurous Hill, dan mereka sudah mengirimkan informasi perkenalan yang relevan tentang sekolah dan berbagai jurusannya. Anda dapat memilih jurusan apapun sesuka hati. Setelah Anda menentukan pilihan, mereka akan menerbitkan surat penerimaan untuk Anda." Maria mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika memungkinkan, tolong atur penerbangan untukku. Aku akan berangkat besok pagi." Larry ragu sejenak, lalu berkata dengan hormat, "Nona, saya punya permintaan, saya tantang Anda untuk menyetujuinya." Maria tersenyum dan berkata, "Katakan padaku." Larry membungkuk dan berkata, "Aku juga berharap bisa bersamamu. Aku ingin pergi ke Aurous Hill bersama. Di satu sisi, saya berharap dapat menggunakan kontak yang telah saya kumpulkan di Aurous Hill selama bertahun-tahun untuk membantu Anda membuka jalan. Dan dukunglah buku-buku, sehingga Anda bisa lebih nyaman di Aurous Hill. Ayo kita kembali dan melihat-lihat, kita sudah semakin tua, jadi mungkin ini terakhir kalinya kita kembali." Maria mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Ehan akan datang ke Aurous Hill untuk menemuiku. Jadi, kamu bisa mengenang masa lalumu." Larry sangat gembira, dan buru-buru berkata, "Terima kasih, Nona. Kalau begitu, kita akan membuat pengaturan di sini, dan terbang langsung dari Penang ke Aurous Hill besok pagi." Bab 5237. Malam ketika Charlie dan Claire baru saja kembali ke Cina tidak berjalan baik. Hati Jacob yang sudah berlubang, tampak semakin terluka oleh perkataan Charlie. Dia tinggal di ruang tamu sepanjang malam tanpa bergerak. Elaine, di sisi lain, menonton siaran langsung Horiah di paruh pertama malam hingga pukul 12 malam. Dan di paruh kedua malam itu, dia terus memegang ponselnya. Mencari cara untuk menjatuhkan Horiah di mesin pencari. Menurut apa yang dikatakan Charlie, tingkat komisi sekitar 20%. Dan berdasarkan penjualan mobil kuning kecil di ruang siaran langsung Horiah, Elaine menghitung total komisi siaran langsungnya untuk satu malam. Dan muncullah satu set angka yang membuatnya tercengang. Dalam siaran langsung Horiah, dia membawa total 10 produk. Dan volume penjualannya sekitar 1,1 juta. Berdasarkan perhitungan kasar ini, komisinya sekitar 220.000. Termasuk pembersihan pesanan dan pengembalian, komisinya sedikitnya pada level ratusan ribu. Setelah dipotong pajak, mudah untuk mendapatkan 70.000 hingga 80.000 dalam satu malam. Bukan masalah besar, hati Elaine malah makin sakit setelah perhitungan itu. Awalnya hanya ada satu orang yang membuatnya sangat cemburu dalam hidupnya. Dan itulah kecantikan Mei-Qing yang tak tertandingi saat itu. Namun kini, Horiah beruntung menjadi yang kedua. Elaine bahkan tidak berani memikirkan bagaimana dia akan menghabiskan uangnya jika dia bisa mendapatkan 70 hingga 80.000 sehari. Mercedes-Benz G500 itu barang murahan? Kayak beli mobil sebulan sekali cuma buat iseng-iseng. Keesokan paginya, setelah Charlie bangun, dia berkata kepada Claire, "Sayang, kamu bisa meminta beberapa pembersih dari internet untuk membersihkan rumah nanti. Aku harus pergi ke sekolah untuk Claudia hari ini. Hal ini harus dilakukan dengan cepat selama liburan musim panas, agar tidak menunda dimulainya sekolah." "Oke." Claire mengangguk dan berkata, "Pergilah dan kerjakan tugasmu. Aku tidak akan pergi ke studio hari ini. Aku akan menenangkan ayah dan ibu, lalu membereskan rumah." "Baiklah." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ini pekerjaan berat untukmu. Aku akan mandi dulu, lalu keluar. Oh ya, kalau kamu tidak keluar, aku akan mengantar mobilmu." Claire bertanya, "Mungkin baterainya habis saat di garasi." Charlie berkata, "Tidak apa-apa, kalau baterainya benar-benar habis, aku akan pakai culinan milik ayah untuk menyalakannya." Claire khawatir, setelah kembali dari pertukaran dia merokok. "Dan minum sepanjang hari di rumah, dan saya mungkin tidak bisa mengendarai mobil." Charlie berkata, "Ibu pasti mengendarainya setiap hari sebelum berangkat ke Amerika Serikat, jadi seharusnya baik-baik saja." Claire berkata, "Kalau begitu, sebaiknya kamu mengendarai mobil itu saja. Ayo kita ucapkan selamat tinggal." Charlie menolak. "Mobil jenis itu terlalu mencolok, saya rasa saya merasa tidak nyaman mengendarainya."
Claire tahu kalau Charlie tidak terlalu suka publisitas, jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ambil mobilku." Ketika Charlie selesai berkemas dan datang ke ruang tamu di lantai pertama, Jacob terbaring di sofa setengah mati, dia melihat nafas Jacob normal. Jadi dia tidak repot-repot bertanya, tetapi langsung keluar untuk menyalakan BMW 760 milik Claire. Ketika dia datang ke garasi di halaman, Charlie menyadari bahwa mobil itu tidak disentuh selama lebih dari sebulan. Dan saat dia menekan tombol buka kunci mobil, mobilnya tidak merespons sama sekali. Jadi dia membuka pintu dengan kunci mekanis, membuka kap mesin, dan bersiap menggunakan culinan untuk menyalakan mobil. Saat itu, terdengar suara gemuruh mesin yang tiba-tiba menyala tak jauh dari sana. Dan kemudian, mobil itu melaju menuju ke arah rumahnya. Charlie melihat keluar garasi, dan melihat Horiah berpakaian indah. Mengenakan kacamata hitam berbingkai merah muda yang besar, mengendarai Mercedes-Benz G500 miliknya, dan telah tiba di depan pintunya. Melihat Horiah memarkir mobilnya di luar rumahnya, dia tak dapat menahan cemberutnya. Mengira wanita ini datang pagi-pagi, dia pasti sedang mencari masalah. Bab 5238. Lagi pula, dia juga sangat mengenal Horiah. Wanita ini dan Elaine pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Dahulu kala, keluarga beranggotakan 4 orang ini menjalani kehidupan yang amat menyedihkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah tragedi kemanusiaan. Kemudian, Horiah, sang kakak ipar, merayu Elaine. Kini setelah ia akhirnya berbalik, jika dia tidak menginjak Elaine, dia akan melihat hantu. Faktanya tidak seperti yang diharapkannya. Setelah Horiah menghentikan mobilnya, dia tidak mematikan mesinnya. Tapi dia membunyikan klakson 3 kali berturut-turut, lalu menjulurkan kepalanya. Dan berteriak ke lantai 3 villa ini, "Elaine! Elaine! Kamu sudah bangun?" Tak lama kemudian, Elaine keluar dari teras di lantai 3 dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya. Dia belum tidur sejak tadi malam, dan dia hampir buta karena melihat ponselnya. Baru saja menemukan rasa kantuk beberapa menit yang lalu, dan berencana untuk tidur siang terlebih dahulu. Namun tak disangka, suara klakson Horiah membuat rasa kantuknya hilang semua. Mendengar Horiah memanggil namanya, Elaine tidak bisa menahan perasaan marah. Mengambil kerup serat karbon yang diberikan rumah sakit Faye padanya. Tertatih-tatih keluar, dan bertanya dengan marah, "Mengapa? Ini? Ada apa dengan pengingat ini? Kalau kamu nggak tidur, yang lain juga nggak bisa tidur nyenyak." Horiah tertawa, berbaring di jendela mobil, dan memberi isyarat kepada Elaine sambil tersenyum. "Kamu mau tidur apa, kakak ipar? Aku akan mengantarmu ke Cisa. Saya baru saja membuat janji, saya akan pergi ke Shangri-La Hotel Spa terbaik di sini. Yang jauh lebih baik daripada klub kecantikan yang biasa kamu kunjungi. Setelah beberapa saat, saya akan menikmati sarapan prasmanan bintang 5 terlebih dahulu. Lalu aku akan berbaring di pusat spa sepanjang pagi. Siangnya aku tidak ada kegiatan. Makan santai di restoran barat hotel, dan di sore hari kita akan melakukan kelas remaji dan yoga. Mau ikut aku? Aku traktir kamu." Elaine mendengar bahwa dia malu di depannya. Dan hendak menghinanya, ketika tiba-tiba dia mendengar Horiah mengatakan dia ingin dia bergabung. Jadi dia bertanya dengan curiga, "Apakah kamu yakin ingin mentraktirku?" Horiah berkata dengan sangat serius, "Kita sudah pergi selama bertahun-tahun. Masih bisakah aku berbohong padamu tentang hal-hal sepele seperti ini? Biar aku yang bayar tagihannya." "Apakah kamu bercanda?" Horiah mencibir, mengeluarkan kartu emas Shangri-La, dan berkata kepada Elaine, "Saya sudah deposit 500.000 di Shangri-La, dan saya VIP di sana. Saat saya ke sana untuk makan, saya tinggal menandatangani tagihan dan mentransfer uang dari rekening. Dan aku tidak perlu membayar tagihannya sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menghabiskan uang?" Dia menatap Elaine, mengangkat alisnya, dan bertanya, "Kamu mau pergi atau tidak?" "Begini, setelah saya konsumsi, harganya setidaknya 20.000 yuan per orang. Bahkan jika Anda memiliki kartu emas, Anda hanya bisa mendapatkan diskon 25%. Jika kamu tidak datang, jangan menyesalinya nanti." Mendengar hal itu, Elaine menyapa 18 generasi leluhur Horiah dalam hatinya. Dan pada saat yang sama tidak dapat menahan diri untuk berpikir, "Sial, aku belum pernah merasakan Shangri-La. Spa kelas atas seperti itu,
Horiah bersedia menghabiskan 500.000 yuan untuk mengajukan kartu. Dan biayanya 15.000 yuan sekali jalan, jadi bukan dia yang membakarnya. Elaine mengalami masa paling keren dalam hidupnya, hari-hari ketika seseorang tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah, dan memiliki deposito 6 digit di kartunya. Akan tetapi, ketika dia memiliki tabungan 6 digit, dia tidak berani mengeluarkan uang sebanyak Horiah. Perawatan spa berharga lebih dari 10.000 yuan, yang telah melampaui konsep konsumsi Elaine. Dia merasa jika dia menghabiskan 20.000 hingga 30.000 yuan di salon kecantikan, dan menghabiskan 1.000 hingga 2.000 yuan setiap kali untuk wajah dan tubuh, dia sudah jadi wanita yang boros. Beraninya dia jadi seperti Horiah. Bab 5239. Menghabiskan setengah juta hanya untuk berada di spa. Lagi pula, dia tidak punya banyak uang. Setelah berpikir sejenak, Elaine sudah merindukannya. Maka dia pun menahan rasa cemburu dan amarahnya, lalu berkata kepada Horiah, "Oh, karena kamu begitu antusias, maka aku akan pergi bersamamu untuk mengalaminya. Sengaja mendesah, sebelum aku pergi ke Amerika Serikat, aku mengundangmu. Untuk makan, minum dan bersenang-senanglah selama ini. Sekarang kamu ingat untuk mengundangku kembali, kamu punya hati nurani." Horiah menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia tidak mengejek Elaine. Tetapi memberi isyarat kepadanya, "Kalau begitu cepatlah turun, aku masih lapar dan ingin pergi ke sana untuk sarapan." Charlie sudah menduga ibu mertuanya tidak akan mampu menahan godaan. Dia sama sekali tidak terkejut ketika mendengar Elaine setuju. Tapi Claire mendengarkan di lantai 2. Namun dia tercekik oleh sikap ibunya yang tak punya pendirian. Jadi dia bergegas keluar ruangan dan menekan lift sementara Elaine turun. Jadi lift berhenti di lantai 2, dan ketika pintunya terbuka, Elaine sudah bersandar di dalam dengan kerup. Dia cepat-cepat berkemas ketika hendak berangkat. Dia tidak tidur sepanjang malam tadi, dan dia bahkan tidak repot-repot mengganti pakaiannya. Dia masih mengenakan pakaian yang sama saat dia pulang dari pesawat kemarin. Claire tidak memasuki lift, tapi menghalangi pintu lift, dan bertanya pada Elaine di dalam. "Bu, bukankah ibu memarahi bibi kemarin? Kenapa kamu tidak merasa canggung saat dia mengajakmu ke spa? Apakah kamu tergoda?" Elaine berkata dengan serius, "Claire, rata-rata per kapita adalah 20.000 yuan. Sebagai ibumu, aku ingin menolaknya, tapi tubuhku tidak mengizinkanku menolaknya. Bukan ibumu, aku tak punya nyali, tapi dia. Ini sungguh keterlaluan." Claire berkata dengan marah, "Oh, Bu. Ibu tidak bisa pergi meskipun pendapatan per kapitanya 200.000. Dia di sini untuk mengolok-olokmu, apa kau tidak melihatnya? Kenapa kau terburu-buru memberinya kesempatan?" Elaine mengerucutkan bibirnya, "Kau pikir aku bodoh?" Begitu Horiah cemberut, aku tahu apa yang akan dia lakukan. Setelah selesai berbicara, dia menatap Claire, menggertakkan gigi geraham belakangnya, dan berkata, "Tapi Claire, rata-rata per kapitanya 20.000 yuan. Aku tidak bisa menghindari mengambil keuntungan dari bajingan itu, apalagi keuntungan sebesar itu." Claire tidak berdaya, jadi dia hanya bisa berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu 20.000 yuan, bisakah kau tidak pergi?" "Tentu." Elaine mengangguk, lalu berkata, "Aku pasti bisa melakukannya jika kamu memberiku 20.000 yuan." Claire tidak banyak bicara, segera mengeluarkan ponselnya, dan mentransfer 20.000 yuan ke WeChat milik Elaine. Elaine dengan senang hati mengklik untuk menerima, lalu menatap Claire, dan berkata dengan serius, "Claire, aku belum selesai bicara tadi, kamu pasti bisa memberiku 20.000 yuan. Tapi kamu bilang padaku untuk tidak pergi, itu pasti tidak mungkin jika aku tidak pergi. Ini setara dengan kerugian 20.000 yuan, aku tidak akan membiarkan diriku terlalu boros." Claire menghentakkan kakinya dengan cemas, lalu berkata dengan marah, "Bu, Ibu, bagaimana Ibu bisa melakukan ini?" Elaine berkata dengan wajah polos, "Ada apa denganku? Aku sudah menikah di keluarga ini selama bertahun-tahun. Kapan aku memanfaatkan Horiahnya? Hari ini pertama kalinya pohon besi berbunga. Aku tak boleh melewatkan kesempatan ini." Claire benar-benar menyerah saat ini, dan berkata dengan putus asa, "Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, aku tidak peduli." Setelah berbicara, dia mundur selangkah dan membiarkan pintu lift menutup. Tak lama kemudian, Charlie melihat Elaine tertatih-tatih keluar menggunakan kruk.
Melihat Elaine keluar dengan kruk, Horia buru-buru keluar dari mobil untuk menyambutnya. Dan berkata sambil tersenyum, "Ya ampun. Kupikir kau datang dengan kursi roda listrik kemarin, kenapa kau datang ke sini dengan kruk?" Bab 5240. Elaine berkata dengan santai, "Kursi roda listrikku sangat berat. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengangkatnya ke dalam bagasi." Horia mengangguk, membantu Elaine sampai ke pintu penumpang, dan berkata, "Elaine, mobilku yang rusak tidak sebagus culinan dari keluargamu, jadi jangan terlalu mempermasalahkannya." Elaine melengkungkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata berikut. G500MU memang tak ada bandingannya dengan culinan, tapi aku juga tidak memilihnya. Horia membantu Elaine masuk ke dalam mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Saya juga memesan culinan 2 hari yang lalu, yang sama dengan milik Anda. Keduanya adalah versi BB, tetapi saya memesan model terbaru yang baru saja diluncurkan. Daftar konfigurasinya sekitar 9 juta, dan pendaratannya akan menelan biaya lebih dari 10 juta. Elaine bertanya dengan heran, "Apa yang kau bicarakan? Kau juga memesan culinan?" "Ya." Horia mengeluarkan sebuah map kulit sapi dari kompartemen penyimpanan pintu kopilot. Menyerahkannya ke Elaine, dan berkata, "Lihat sendiri, depositnya 1 juta. Namun siklus pemesanan mobil ini relatif panjang. Dan penjualan mengatakan akan memakan waktu paling cepat setengah tahun. Dan setelah itu, saya akan menunjukkan perbedaan antara model baru dan yang lama." Elaine melihat ke bawah pada map itu dan langsung melihat logonya. Dia segera membuka folder itu, dan di dalamnya ada kontrak pemesanan mobil. Total harga lembar konfigurasi adalah 9,1 juta. Dan orang yang memesan mobil itu ditulis oleh Horia. Tidak hanya itu, tetapi ada juga tanda terima yang dikeluarkan oleh toko Rolls-Royce 4S. Isinya memang Horia telah menerima deposit culinan sebesar 1 juta yuan. Pada saat ini, Elaine benar-benar defensif runtuh, menurut perhitungan kasarnya sendiri. Horia bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 10 juta setahun dengan barang tersebut. Dan Horia baru saja mulai bekerja, dan paling banter, dia bisa mendapatkan mobil. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Melihat Horia sudah duduk di dalam taksi, dia bertanya dalam hatinya, "Horia, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" "Seseorang yang saya kenal berspekulasi di masa depan dan menghasilkan uang." Begitu Elaine mendengar kata-kata Horia, dia tahu bahwa dia benar-benar membodohinya. Dan dia mungkin tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja masuk ke ruang siaran langsungnya kemarin. Memikirkan hal ini, Elaine berpura-pura terkejut dan berkata, "Apakah kamu sedang berspekulasi di masa depan sekarang? Aku lihat kamu menghasilkan banyak uang. Kupikir kamu juga mengikuti contoh orang lain dalam melakukan streaming langsung. Bukankah kamu mengatakan bahwa streaming langsung sangat populer sekarang? Itu menghasilkan uang lebih cepat daripada mencuri uang. Jangkar paling kuat. Konon katanya penghasilannya lebih dari 1 miliar atau 2 miliar setahun." Horia tersenyum tak wajar, lalu berkata dengan santai, "Hei." Elaine bilang siaran langsung itu hal baru yang dimainkan anak muda. Kita semua, para wanita tua, sudah mulai memahaminya. Selebritasnya masih muda, tampan, dan cantik, dan banyak bintang lini pertama. Dan pengusaha besar yang melakukan siaran langsung untuk menjual barang. Hanya orang-orang seperti itulah yang bisa menghasilkan uang, dan yang lainnya tidak punya peluang sama sekali. Saat berbicara, dia tidak lupa mengingatkan, "Biarkan aku memberitahumu. Elaine, jangan mengejar hal-hal ilusi seperti itu jika kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan, itu tidak berguna. Lebih baik mengikuti pasar saham dan futures, ini cara yang tepat untuk menghasilkan uang." Setelah mengatakan hal itu, Horia berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, kalau kamu punya uang lebih, kamu bisa mengambilnya. Nanti, aku akan meminta majikanku untuk merekomendasikan beberapa saham dan kontrak berjangka kepadamu. Saya yakin kamu bisa menghasilkan banyak uang." Elaine mendengar ini, dan dia sudah memarahi dalam hatinya. "Dasar jalang, kamu bisa banget pura-pura. Kamu ngumpulin duit dari siaran langsung terus bilang itu cuma ilusi. Hal yang paling menyebalkan adalah kamu memintaku untuk tidak menyentuhnya. Jika aku tidak melihatmu tadi malam, aku khawatir aku benar-benar percaya omong kosongmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, dan kamu ingin membodohiku. Berspekulasi di saham dan futures, apa kau mau ibuku bangkrut?"
Memikirkan hal ini, Elaine mengutuk dalam hatinya. Dasar jalang, apa kau tidak takut aku akan menemukan kesempatan untuk mengubah dunia siaran langsung sepertimu? Semakin kamu tidak ingin membiarkanku menyentuh siaran langsung dan membawa barangnya, semakin aku bersikeras. Tunggu saja, aku mungkin tidak lebih buruk darimu di siaran langsung. Saya akan kembali malam ini dan mencobanya. Mungkin saya bisa mendapatkan puluhan ribu atau ratusan ribu dalam satu malam.